Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 596. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua. Lewat bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa bagaimanapun beratnya dosa kita atau bagaimanapun besarnya ketidaksetiaan kita kepada Allah, namun Allah akan tetap setia memberikan kasih-Nya kepada kita manusia. Allah tidak akan mengingkari janji-Nya, yaitu menyelamatkan semua manusia, karena Allah sangat mencintai kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus kepada umat di Filipi, Kristus akan menjadikan kita serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kemuliaannya memang dialami oleh orang yang berkenan kepadanya. Kemuliaannya membuat orang merasakan aman, damai, dan tenteram. Semoga kita pun mengalami kemuliaan Allah itu lewat ketekunan kesetiaan kita membangun sikap tobat dalam masa Prapaskah ini, memikul salib kita semakin masuk dalam permenuhan kehidupan dunia menuju salib lambang kebangkitan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mensyukuri segala karya Tuhan di dalam diri kita. Moga-moga dengan balas kasih-Nya kita semakin diteguhkan, dikuatkan. Untuk itu, mari kita buka hati kita, menyadari diri kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya. Seraya mensyukuri semuanya itu, kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang akan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Syukur atas ulang tahun Bapak Franz Hans yang merayakan hari ulang tahun yang ke-77 pada hari ini.
juga atas rahmat pendampingan Tuhan bagi komunitas organisasi THSTAM KPKPAN Makassar yang ke-36 tahun. Moga-moga para calon anggota yang telah bergabung dalam keluarga THSTAM ini sungguh semakin boleh menyatakan yang terbaik dalam dunia ini, menghadirkan kemuliaan Tuhan. Syukur atas rahmat ulang tahun Richard Marcelinus yang juga merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Dan juga syukur atas perjalanan bersama perkawinan yang pertama dari Roy Mandus dan Cecilia, dan senantiasa mohon doa untuk Leon Lagadean, semoga selalu diberikan kesehatan, serta senantiasa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, juga bersama dengan mereka yang setia mendampinginya. Serta kita tetap mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita, seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya Dr. Laurentius Jaya Kusli, dan semoga seluruh sanak keluarga kita pun boleh beristirahat dalam kemuliaannya. Mari dari depannya kita hening meriksa batin kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra kesayangan Bapa yang memperbaharui perjanjian Allah dengan manusia. Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu di puncak gunung dan berbicara dengan Musa dan Elia dalam rangka pembaruan perjanjian Allah dengan manusia. Engkaulah penyelamat kami yang mau mengubah tubuh kami menjadi serupa dengan tubuh-Mu yang mulia. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Kiranya doa-doa kami yang kami lantunkan kepadamu pada kesempatan ini berkenan kepadamu, dan dengan demikian kami semakin berusaha untuk setia dan taat kepadamu,
dalam memikul salib menuju kepada kehidupan yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama di persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikian banyaknya keturunanmu kelak." Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu dan membelahnya menjadi 2. Lalu belahan-belahan itu diletakkannya yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan.
cari ya Tuhan, seturut firman-Mu, carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, Dialah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan daku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mencoba merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, saya akan mulai isi ringkas dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan mengantar kita masuk dalam permenungan bacaan Injil. Dalam bacaan pertama, setelah berabad-abad manusia tidak mengenal Allah, jauh dari Allah akibat dosa asal, maka Allah berprakarsa, berinisiatif untuk mengembalikan hubungan manusia dengan dirinya itu, dengan cara memanggil Abraham dan mengadakan perjanjian dengannya. Allah menjanjikan tanah yang subur, keturunan yang banyak, dan menjadi bangsa yang besar. Yang diminta dari Allah ialah setia kepadanya. Dan sungguh kesetiaan Abraham itu terjadi pada saat anaknya diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Ternyata Abraham tidak ragu, ingin untuk mengorbankan putra satu-satunya. Dan dengan demikian di sanalah nampak bahwa iman Abraham sungguh nyata, dihidupi dalam perjanjian. Dan dengan demikian mulailah pada saat itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, karya penyelamatan Allah dinyatakan kembali sampai pada saat ini yang berpuncak pada bacaan Injil nanti, yaitu Sang Mesias. Melalui itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa setiap orang diselamatkan karena kasih Allah dan bukan semata-mata karena perbuatan baiknya. Kalau kita sedikit merenungkan hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita diselamatkan
karena perbuatan baik saja. Tetapi tanpa iman dan kepercayaan, ternyata itu tidak cukup. Maka dibutuhkan kenyataan kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih yang nantinya akan kita renungkan dalam bacaan Injil. Sementara dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus memberi nasihat karena kasihnya kepada umatnya di Filipi. Hendaknya agar mereka semakin maju dalam iman, harapan dan kasih kepada Allah, dan tidak sebaliknya. Mereka mengenakan dan mendewakan perutnya dalam kehidupan mereka, tetapi diajak untuk meneladan para pewarta kabar gembira yang telah dengan gagah perkasa meninggalkan segala hal zona nyaman kehidupan dunia ini dan berani memikul salib. Mereka tidak menjadi seteru salib, tetapi justru dengan kesediaan untuk memikul salib bersama dengan Yesus, akhirnya kesempurnaan boleh terlaksana. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa iman sungguh-sungguh harus dihidupi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memasuki bacaan Injil, kita diingatkan bahwa di dalam masa Prapaskah, di minggu masa Prapaskah kemarin, kita diajak dengan merenungkan Yesus yang dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dan 3 godaan itu diperhadapkan kepada Yesus. Tetapi Yesus menang dan tidak terkalahkan oleh 3 godaan itu. Ini juga akan tetap menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan dengan demikian pada hari Minggu kedua masa Prapaskah ini kita diajak bagaimana kemuliaan itu akan nyata dalam seluruh kehidupan. Lalu bacaan Injil mengajak 3 muridnya naik ke atas gunung, berdoa, dan apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Ternyata sampai di atas gunung, lalu mereka melihat kemuliaan Tuhan sungguh nyata di dalam pribadi Yesus Kristus, di mana kehadiran 2 nabi, yaitu Musa dan Elia, sebagai tanda bahwa apa yang diperjuangkan itu akan terwujud. Dan di dalam diri Yesus Kristus, kenyataan itu akan boleh dinikmati oleh para pengikutnya. Dan apa yang terjadi, kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketiga murid yang mewakili kita, utamanya para murid pada saat itu, lalu karena berada pada zona nyaman kehidupan dunia di atas puncak gunung Tabor, lalu melalui Petrus sebagai penanggung jawab utama melanjutkan iman atau memperjuangkan karya Yesus di tengah dunia ini, sebagai pilihan pertama menjadi paus. Akhirnya dia mengatakan, Tuhan, kita tinggal saja di sini, kami akan mendirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan 3 juga murid mungkin sudah berpikir secara duniawi, mungkin mereka sudah diskusi, kita mendirikan kemah, nanti saya ikut Yesus, kau ikut Musa, kau ikut Elia, dan seterusnya. Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi. Yesus harus turun ke gunung, dari gunung Bapak Ibu Saudara terkasih, menjumpai kita semua. Dan para murid ikut dengan itu. Seandainya Yesus tinggal di atas kemuliaan pada saat itu, maka tidak akan terlaksana karya penyelamatan bagi kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sangatlah jelas bahwa Yesus sebagai Sang Mesias itu datang untuk mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia yang tidak berdaya, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan lewat kemampuan dan keberadaan kita, kita tidak mampu untuk sampai menggapai lagi kerajaan dan kemuliaan Tuhan itu. Tetapi karena belas kasih Allah sendiri yang akan dinyatakan di dalam diri putranya Yesus Kristus, akhirnya kesetiaan dan ketaatan Abraham sungguh semakin disempurnakan di dalam dirinya, di dalam diri Yesus Kristus. Dan dengan demikian melalui bacaan kedua pada kesempatan ini, kita diajak untuk sungguh melihat hal itu.
Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, 3 langkah yang dijalani dalam menjalani hidup iman kita ini sungguh-sungguh menjadi suatu proses untuk menuju kepada Gunung Kalvari, dan bukan hanya gunung yang disebut dengan gunung kemuliaan yang dialami oleh hanya tiga murid dengan Yesus, Musa, dan Elia. Tetapi Yesus kembali turun dari gunung kemuliaan itu untuk menyatakan kepada dunia bahwa harus menderita bersama dengan seluruh umat manusia, menanggung dosa manusia menuju kepada Golgota. Dan itulah yang kita renungkan dalam masa Prapaskah ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sejauh mana kita mau dan ingin untuk memikul salib kita masing-masing, memperjuangkan kehidupan di tengah dunia yang begitu menawarkan kenikmatan, kebahagiaan, sonya nyaman kehidupan di tengah dunia ini. Mungkin melalui pikiran kita, mungkin melalui perasaan kita, mungkin melalui perut kita, lalu kita melupakan Tuhan dalam banyak hal. Pertanyaan permenungan ialah, apakah kita sungguh-sungguh mau dan ingin bersedia untuk turun gunung bersama dengan Yesus? Dengan iman kepercayaan kita diajak dalam masa Prapaskah ini untuk sungguh menghidupi hal itu dalam seluruh kehidupan kita. Bahwa dalam masa Prapaskah kita diajak untuk semakin beriman, percaya kepada Tuhan. Apakah cukup Bapak Ibu Saudara terkasih? Tidak cukup. Kita harus nyatakan, mengungkapkan dalam doa dan pengharapan. Apakah cukup dengan berdoa? Tidak cukup Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi kita harus nyatakan iman kita itu dengan belas kasih kepada sesama kita yang sungguh sangat membutuhkan belas kasih, butuh bantuan, uluran tangan kita, karena kita adalah perpanjangan kasih Tuhan bagi mereka. Itulah salib kehidupan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di dalam masa Prapaskah kedua ini kita sungguh semakin masuk dalam situasi retret agung kita. Sejauh mana kita mau dan ingin dalam mengimani Yesus sebagai Sang Mesias. Bukan hanya untuk mau mengatakan, ayo beriman Kristiani itu adalah beriman yang sukses dan berhasil. Maka yang paling penting adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi kita tidak mau ikut merasakan penderitaan seperti Yesus sendiri menderita. Kalau hanya sukses dan hasil saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang kita capai dan kita menghindari salib kehidupan ini, kenapa kita harus hidup di dalam dunia? Dan dengan demikian dunia ini dalam Injil Yohanes selalu digambarkan bahwa dia sungguh-sungguh menawarkan kenikmatan dunia. Dan kalau kita terlena dengan itu, maka kita akan semakin terpuruk. Maka dalam masa Prapaskah kita diajak untuk sungguh masuk ke dalam permenungan diri kita. Dalam kebersamaan kita bersama, kita membangun hidup doa yang semakin intensif. Berdoa bersama di dalam keluarga, berdoa bersama di dalam komunitas, menghayati hidup iman kita, saling membagi suka dan duka kehidupan. Dan dengan demikian, apa yang ada pada diri kita, kalau kita merasakan itu kemuliaan Tuhan seperti yang dialami oleh para murid, juga dialami oleh banyak orang. Dan dengan demikian iman itu adalah bersifat sosial untuk menyatakan kemuliaan. Seperti Yesus, dia akan memperjuangkan keselamatan dan kehidupan umat manusia menuju ke Yerusalem. Dan itu nanti akan kita lihat bagaimana Yesus disambut masuk di kota Yerusalem yang diawali pada pekan suci di hari Minggu, daun palma, dan itu kita rayakan. Melalui semua ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa kita harus memperjuangkan kehidupan kita. Ada kalanya turun naik kehidupan kita, naik di atas gunung, mengalami nyaman kehidupan dunia ini. Ada kalanya kita harus turun di dalam kehidupan yang paling hina dan paling menderita dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus tetap setia, kita
kita harus tetap kuat, kita harus tetap tabah memperjuangkan hidup iman kita. Dan dengan demikian kita berharap lewat seluruh perjuangan kehidupan itu, apa yang kita harapkan yaitu kesempurnaan hidup akan semakin boleh kita nikmati. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Dalam diri Yesus Kristus, Allah sudah menunjukkan jalan kepada kemuliaan lewat perjuangan. Marilah berdoa kepada Bapa supaya Dia menyinari hidup setiap orang dengan terang kehadiran Yesus. Marilah berseru, Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi Bapa Suci Pengganti Santo Petrus, ya Bapa, semoga Roh Kudus membesarkan hati beliau dalam memikul tanggung jawab yang tidak ringan bagi para uskup di seluruh dunia. Semoga dalam semangat kolegialitas yang sejati, mereka mengikuti jalan Yesus Kristus sambil saling beriringan satu dengan yang lain dan bersama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi semua yang menyebarkan kabar baik Injil, ya Bapa, semoga semua penyebar Injil berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan mendengarkan sabdanya sebelum mereka mewartakan Injil kepada orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi semua orang dimanapun berada, ya Bapa, semoga semua orang berusaha bersama-sama untuk memulihkan martabat manusia dan memerdekakan orang yang diperbudak dari teknologi serta sistem ekonomi dan politik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi mereka yang imannya sedang mendapat cobaan, ya Bapa, semoga dalam pergulatan hidupnya mereka dapat melihat terang dari Putra Bapa yang terkasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Untuk kita semua di sini dan semua jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga kemanusiaan Kristus memperbarui kami sehingga kami menjadi umat yang tertebus, penuh dengan kegembiraan dan harapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Bapak Franz Hans yang Kau perkenan kemerayakan hari ulang tahun yang ke-77. Saudara kami Richard Marcelinus, semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada orang tua saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka hidup sehat, semangat dalam seluruh kehidupan, sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan, dan dengan demikian semakin merasakan kandungan kebahagiaan dan bersedia untuk memikul salib menuju kepada kesempurnaan dalam setiap doa dan harapan yang dilantunkan bersama seluruh keluarga siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Kami juga mensyukuri rahmat kebersamaan yang boleh Kau nyatakan dalam setiap hidup berkeluarga dan setiap panggilan hidup yang Kau nyatakan kepada kami umat manusia. Terlebih bersama saudara kami, Remandus dan Cecilia, yang Kau perkenankan untuk memperjuangkan kehidupan hidup perkawinan dalam menjalani perkawinan selama 1 tahun ini. Dan juga mohon berkat-Mu untuk anak Leon Laganayan, semoga dengan berkat-Mu mereka semakin sehat, semangat dalam seluruh perjalanan hidup, semakin boleh mencapai sukses dan bahagia dalam seluruh rencana-rencana. Dan dengan demikian bersama seluruh keluarga akan semakin bersatu untuk memuji memuliakan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. kami juga senantiasa mensyukuri tanda persatuan kehadiran organisasi CSTAM di KPKPAN Makassar yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36 pada hari ini. Kiranya para calon anggota dan anggota yang telah mempersatukan diri bergabung dalam keluarga CSTAM ini semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau sinari dengan cahaya Roh sendiri, sehingga dengan pengolahan seluruh raga mereka, jiwa dan iman mereka pun akan semakin teguh dan kuat untuk memperjuangkan yang terbaik. Karena di dalam iman yang teguh dan kuat akan tetap ada kesehatan yang semakin mengarah kepada kemuliaan-Mu sendiri. Kiranya Engkau tetap memberkati organisasi ini dimanapun mereka, utamanya di KPKPAN Makassar ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Kami juga tetap mempercayakan kerentangan kuasa kasih-Mu. Saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah, sakit, tidak berdaya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Moga-moga dengan kesetiaan dan kasih-Mu mereka boleh alami lewat orang-orang yang setia mendampinginya, baik para dokter, perawat, suster, dan siapa saja mengenanganinya, seluruh keluarga, sehingga mereka yang lemah sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Dan tak henti-hentinya kami mohon anugerah keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Dr. Laurentius Jaya Kusli, bersama dengan umat-Mu yang merayakan hari raya yang boleh memasuki masa cembeng untuk menghormati para luhur. Dan dengan demikian kami berharap bahwa mereka yang telah berpulang, Kau bukakan pintu surga untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Dan dengan demikian mereka akan menjadi pendoa bagi seluruh keluarga, bagi kami semua yang masih Kau perkenankan melanjutkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Sejak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, buatlah sinar terang Putra-Mu yang mulia menerangi arti hidup kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalan menuju Engkau. Sebab Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, Ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi. Ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara Ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allah." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhan. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatangkan hadiratmu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 Maret 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 8 dan 9 Maret 2025 sebesar 18 juta rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar 11.450.000 rupiah. Kolekte gereja misa Jumat pertama sebesar 3.705.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan 2.730.000 rupiah. Kolekte misa arwah sebesar 1.277.000 rupiah. Aksi puasa pembangunan sebesar 12.285.000 rupiah dengan amplop sebanyak 257 lembar. Sumbangan dari keluarga Oma Tresia sebesar 1 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Deandi G. Patanduk Tandisau dengan Sis Diati Leventi Tang Dilintin. Sebagai pengumuman pertama, bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Sesudah pertemuan akan dilanjutkan dengan terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. Kelima, baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Maret 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paling lambat 21 Maret 2025 dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat nikah gereja orang tua dengan syarat telah terdaftar di rukun dengan adanya kartu keluarga Katolik versi Biduk. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tetap diingatkan kepada kita bahwa selama masa Prapaskah masuki Reret Agung kita dalam pantang dan puasa, dan setiap hari Minggu kita boleh mengambil amplop APP dan minggu berikutnya kita bawa lagi dan kita ambil yang baru. Dan dengan demikian hasil pantang dan puasa kita selama 1 minggu itu baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan kita dalam keluarga itu dimasukkan, dan itu tadi sudah disampaikan di hari Minggu pertama, dan begitu seterusnya sampai pada selesai masa Prapaskah. Semua hasil itu akan dikirim ke keuskupan, keuskupan akan mengirim sesuai dengan presentasi ke KWI, dan yang ada itu tentunya itu akan menjadi atau dibagikan atau sesuai dengan proposal dan permintaan yang masuk, dan itu biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan bagi mereka yang sungguh sangat membutuhkan, terlebih yang bersifat umum ya dalam seluruh perjalanan hidup, sebagai tanda perhatian kita bersama dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang sungguh sangat membutuhkan. Jadi itu mengenai APP. Kemudian tetap diingatkan juga kepada kita bahwa dalam masa Prapaskah ini
tentu kita senantiasa dengan semakin tekun dan setia dalam memperjuangkan seluruh kebersamaan kita. Maka setiap kelompok yang telah membuat perencanaan-perencanaan kiranya semakin diaktifkan untuk bisa semakin merenungkan kebersamaan lewat sabda Tuhan yang akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita menghadapi situasi dunia ini. Saya kira itu yang saya kembali ingatkan. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, kepada seluruh petugas liturgi yang boleh mengambil pelayanan, juga kelompok TSM yang mengantar kita dalam kelompok dalam kor pada kesempatan ini menyanyikan doa lagu. Kiranya dengan semua kebersamaan itu, apa yang menjadi karya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Kelompok sound system, kelompok dekorasi, kita semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya aturkan terima kasih. Mari saudara-saudari menundukkan kepala di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan bersamamu dan bersama Tuhan, kami mohon anugerahilah umat-Mu untuk memahami apa yang mereka imani dan mencintai korban surgawi yang mereka hadiri pada kesempatan ini. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 600. Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Rahmat